Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya dan juga tuntunan bagi hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan kepada umatnya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna, yang dengannya darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin menjadi hal yang harus dijaga dan dihargai. Dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan rahmat, sebagai bulan yang penuh dengan kasih sayang, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Ma'asyarul muslimin, mendapati bulan Ramadan merupakan sebuah pertanda baik bagi seorang mukmin. Kita sama-sama tahu dan faham bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Innalillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wal ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan satu ke Ramadan lainnya, adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya selama ia meninggalkan atau menjauhkan dosa-dosa besar. Hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwasanya berpuasa, salat, zikir, dan beramal soleh pada bulan Ramadan adalah ajang penghapusan dosa. Namun wal'iyadzu billah, sangat amat disayangkan ada golongan manusia yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan baik, namun ia menjadi orang-orang yang merugi. Hal ini ditekankan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, faqala amin, lalu beliau mengucapkan amin. Para sahabat heran dengan apa yang beliau ucapkan. Ada apa gerangan? Lantas beliau ditanya, ma kunta tasna'u hadha ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan ini sebelumnya, ada apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril alaihi salam berkata kepadaku, ragima anfu abdin, sungguh sangat merugi seseorang, sungguh sangat merugi seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, yang ia masuk ke dalam Ramadan. Ia diberikan kenikmatan dipertemukan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan ketakwaan. Summan salah, kemudian Ramadan itu berangsur-angsur pergi. Kemudian Ramadan itu berlalu dari dirinya. Falam yughfarulah, akan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakultu amin, maka aku pun berkata amin. Bagaimana mungkin seorang mukmin, seorang muslim tidak mendapatkan ampunan Allah?
Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ila 700 dha'fin, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, karena sungguh puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan langsung kepadanya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, ia tinggalkan syahwatnya, ia tinggalkan makanannya karenaku. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Farhatun anda fitrihi, kegembiraan ketika ia berbuka. Wa farhatun anda liqa'i rabbihi, dan kegembiraan ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Bagaimana mungkin seorang mukmin, seorang muslim tidak mendapatkan ampunan Allah, menjadi orang yang merugi? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan 'alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan atas kalian. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku menyunnahkan bagi kalian salat di malam harinya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba, maka barang siapa yang puasa, barang siapa yang salat malam karena keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dhunubihi, ia akan keluar dari dosa-dosanya, akan diampuni dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana ia dilahirkan oleh ibundanya. Maka ma'asyarul muslimin, penuhilah panggilan para penyeru kebaikan dan ketaatan. Jawablah seruan mereka dengan puasa, dengan salat, dengan zikir, dan dengan amalan-amalan kebaikan lainnya. Jawablah seruan Allah, seruan Rasulnya, seruan para sahabat, dan seruan orang-orang yang menyerukan kebaikan dengan jiwa yang bersih dan menginginkan dan serta mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hati yang dipenuhi rasa takut, yang tidak menginginkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Isilah waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan amal-amal saleh, dengan bertasbih, dengan bertahmid, bertahlil, bertakbir, juga menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang memperoleh ampunan dan terbebas dari api neraka, serta tidak termasuk kepada orang-orang yang merugi yang didoakan oleh Jibril dan Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.